Walaupun Bu Mega masih menggunakan kata gue mainin dulu begitu. Nah, menurut saya ini nggak konsisten sebetulnya PDI Perjuangan. Kan PDI Perjuangan dalam Rakernas, Bu Mega, Mas Hasto misalnya mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi, adalah manipulasi, adalah pelanggaran TSM, anomali demokrasi dan seterusnya. Ya kalau memang rezim atau penguasa atau pemerintah sekarang ini atau Pak Jokowi dianggap pangeran kegelapan, istilah saya ya, pangeran kegelapan gitu. Ya Anda jangan bergabung dengan pangeran kegelapan, sudah dianggap nggak lagi kok, masih menjadi bagian dari pemerintahannya. Asal itu, yuk kita ngobrol. Udah cukup lama ya, hampir 2 bulan ya setelah pemilu terakhir kelar. Habis itu saya tidak pernah berbincang lagi dengan kau dari. Kak Helmi juga kan banyak perjalanan ke luar negeri. Iyalah. Iya. Menghibur hati kan kalah pileg. Tapi menang pilpres dan calon menteri. Calon menteri sama amin. Apalagi kalau reshuffle terjadi misalnya pada bulan Juli ini. Iya, kan banyak yang kalau nggak salah kau dari ngomong ada beberapa pakar juga ya. Mestinya kan pemerintahan Pak Jokowi ya udahlah, partai-partai yang sudah tidak bersama gitu, kenapa tidak di reshuffle sih? Ada yang bilang gitu kan? Iya, dan memberikan kesempatan kepada calon-calon menterinya Pak Prabowo untuk diuji coba. Ya, gimana menurut Pak? Ya itu yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan ya. Ya sebetulnya kalau mau konsisten betul mereka-mereka yang agendanya perubahan atau beda pilihan dengan Pak Jokowi, harusnya memang sudah menarik menteri-menterinya dari kabinet partai-partai itu dari bahkan semenjak pilpres. Tapi ya kita maklumin aja lah. Tetapi kan setelah pilpresnya selesai, partai politik ini kan sebetulnya sudah punya pilihan. Dan sudah kelihatan pilihannya, dia mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau berada di luar pemerintahan. Bagi mereka yang mau bergabung di pemerintahan tentu ya kita terima, kita maklumi. Kalau menteri-menterinya masih ada, misalnya katakan Nasdem atau PKB. Ya, karena notabene kan mereka akan bersama 5 tahun ke depan. Tetapi bagi partai-partai yang jelas-jelas orientasinya atau arahnya itu berada di luar pemerintahan seperti PDI Perjuangan, hemat saya ya langsung saja tarik menterinya, nggak usah di reshuffle. Kan pergantian menteri ini bisa dengan 2 cara, Pak Helmi. Pertama, partai politiknya yang menarik menteri tersebut, sehingga jabatan itu kosong dan akan diisi oleh partai politik lainnya atau profesional yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, atau kemudian di reshuffle gitu. Nah, kalau kita lihat PDI Perjuangan yang kemarin melakukan Rakernas, itu kan sudah jelas-jelas posisinya itu kan tidak bergabung, arahnya tidak akan bergabung dengan pemerintahan. Walaupun Bu Mega masih menggunakan kata gue mainin dulu begitu. Tetapi menurut saya gue mainin dulu itu justru yang berbahaya karena sebetulnya kan ini nak ngotai kan. Kalau kata orang Palembang kan sengaja tetap di pemerintahan tapi nanti akan oposisi gitu. Nah, menurut saya ini nggak konsisten sebetulnya PDI Perjuangan. Kan PDI Perjuangan dalam Rakernas, Bu Mega, Mas Hasto misalnya mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi, adalah manipulasi, adalah pelanggaran TSM, anomali demokrasi dan seterusnya. Ya kalau memang rezim atau penguasa atau pemerintah sekarang ini atau Pak Jokowi dianggap pangeran kegelapan, istilah saya ya, pangeran kegelapan gitu. Ya Anda jangan bergabung dengan pangeran kegelapan. Kalau betul-betul Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang dan seterusnya, ya Anda tarik menteri-menterinya gitu. Kalau kita bicara masa lalu misalnya, kan ya disebut juga misalnya oleh Mas Hasto atau ya ketika Bu Mega berbicara pun seolah-olah sekarang ini kembali kepada masa Orde Baru kan begitu. Nah, kalau misalnya Ibu Mega, PDI Perjuangan, menteri-menterinya tetap ada di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu dianggap sebagai Soeharto baru, bayangkanlah bahwa pada zaman Pak Harto dulu tahun 90-an itu PDI Perjuangan dan Bu Mega menjadi bagian dari pemerintahan Pak Harto. Iya begitu kan. Itu yang terjadi sekarang ini kan. Kalau kita pakai analogi masa Orde Baru, maka PDI, Ibu Mega, ya, yang katanya itu antitesanya Pak Harto, itu bergabung dalam pemerintahan Pak Harto. Ada menteri-menterinya di kabinet Pak Harto. Cukup banyak lagi. Paling banyak. Iya. Gitu. Nah jadi sekarang
apakah kemudian argumentasi bahwa sekarang ini pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi? Apakah itu bisa berlaku, dijustifikasi kalau PDI Perjuangan mempertahankan menterinya di dalam kabinet ini gitu. Saya tuh kebayang ya bagaimana rikuhnya gitu ya. Sebetulnya rikuhnya Pak Presiden gitu, ratas gitu dengan para menteri dalam posisi seperti itu ya. Iya, ya menurut saya harusnya yang lebih riku adalah PDI Perjuangan yang tanpa henti menyerang Pak Jokowi, tapi kemudian menterinya tetap di dalam gitu loh. Jadi menurut saya ya jangan nganggap Pak Jokowi itu juga nggak benar gitu loh. Tapi Anda kok menjadi bagian dari di dalam, nggak kuat itu argumentasinya itu buat masyarakat. Nah di sisi yang lain kalau kita bicara PDI Perjuangan misalnya menarik menteri, kemudian ada pos-pos yang kosong, itu kan jadi kesempatan juga dan memberikan kesempatan juga bagi Pak Prabowo tentu berbicara dan sebagai diskusi calon pengganti gitu calon penggantinya Pak Jokowi, tentu diskusi dengan Pak Jokowi karena memang presidennya masih Pak Jokowi dan prerogatif itu masih ada di Pak Jokowi mengenai nama-nama yang direncanakan, diwacanakan untuk masuk menjadi menterinya Pak Prabowo. Sekaligus test drive lah ya. Test drive ya, cocok atau adaptasi, tidak, gitu. sinkronisasi belajar ya, konsolidasi sehingga kemudian nanti pada hari H begitu dilantik ya sudah langsung gigi 4, gigi 5 gitu. Nggak perlu ada proses adaptasi lagi karena sudah berproses selama sekarang bulan Juli ya. Misalnya Juli ada reshuffle, Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Menurut saya suatu periode yang cukup, sangat masuk di akal dan sangat cukup untuk belajar 2 bulan, 3 belajar ya kan. Belanja masalah istilahnya begitu, siap menteri ya. KLMI dari sekarang harus siap-siap belanja masalah. Kan gitu. Pokoknya setiap menteri itu begitu masuk belanja masalah dulu. Nah, jadi belanja masalahnya itu bukan ketika dilantik nanti pada bulan Oktober, tapi belanja masalahnya itu dari sekarang. Kalau misalnya dilantik sebagai menteri pengganti pada bulan Juli yang akan datang. Ya terus terang menurut saya sih ini harus kita dorong ya sebagai masyarakat bahwa ya sudah kalau memang dari PDI Perjuangan misalnya tidak mau menarik menterinya, ya Pak Jokowi aja yang inisiatif begitu. Saya kira masyarakat juga akan menerima dan sangat memahami kok dua situasi yang saya jelaskan tadi. Tapi itulah Pak Jokowi ya. Ya dia tidak lakukan gitu. Justru lakukan mungkin karena dia masih respect masih respect kewu gitu. Kok dari mesti lebih tahu dong kemarin 3 hari diajak Pak Jokowi keliling-keliling gitu. Bersama itu satu hal, tapi melihat perspektif itu melihat nggak pernah bicara hal yang lain lagi. Nggak pernah bicara tentang ini. Pak Godari kan konsul. Jadi ya, nah terima kasih sudah mengangkat itu Bang Helmi, Kak Helmi. Kan begini, Pak Jokowi, Mas Gibran itu kan sudah dianggap nggak ada oleh teman-teman PDI Perjuangan. Coba cek statement yang dikeluarkan teman-teman PDI Perjuangan mengenai Pak Jokowi. Nggak diundang. Iya. Siapapun kan tetap presiden, tidak. Iya, nggak diundang. Ya, dengan alasan yang tidak kompak ya. Nggak dianggap nggak relevan lagi. Ditanya bagaimana mengenai Pak Jokowi. Ya siapa tuh? Akhirnya kan begitu kan? Udah nggak lagi gitu. Loh, sudah dianggap nggak lagi kok masih menjadi bagian dari pemerintahannya. Dan peristiwa tidak adanya gambar presiden gitu ya. Nah, itu disengaja atau enggak ya? Katanya jatuh kan. Jatuh kan bisa dipasang lagi. Itu kan fotonya diturunkan. Tapi tetap menjadi bagian dari kabinetnya. Gitu. Jadi saya kira masyarakat tuh memahami kalau dilakukan reshuffle kepada menteri-menteri dari PDI Perjuangan. Dan menurut saya ya kita harus berpikir ke depan lah ya. Ya Pak Jokowi oke, dia jiwanya halus gitu ya, dalam pengertian ya dia berusaha tetap menjaga hubungan baik dan Solo lah ya. Solo begitu. Tetapi menurut saya di satu sisi juga kita pertimbangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan menjadi pimpinan ya pilot dan kopilot Indonesia Incorporated di masa yang akan datang. Oke, sobat ngabarin kabar terkabar. Begitulah dialog antara Mr. Q dengan Helmi Yahya. Bagaimana menurut sobat sekalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.